Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ini ya, kalau gua lihat-lihat, profil Di Lorenzo bisa menjadi penerusnya De Ambrosio dan juga Darmian. Pemain yang sebetulnya skillnya biasa-biasa aja, tetapi nggak punya kelemahan. Dan yang paling penting lagi, dia bisa beroperasi di banyak posisi ya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Hari ini gua mau cerewetin beberapa berita menarik dari isu transfer untuk musim depan teman-teman. Walaupun sebetulnya masih lama banget nih. Musim ini aja belum berakhir, bahkan lagi seru-serunya. Tapi entah kenapa berita transfer tentang Inter kok tiba-tiba kencang banget. Akan tetapi teman-teman, sebelum gua cerewetin tentang isu transfer musim depan, wah ini ada satu hal yang harus gua cerewetin nih. Breaking news, Gazeta memberitakan bahwa Suning dan Oktri semakin dekat dengan kesepakatan untuk memperpanjang masa pinjaman. Di sini dituliskan bahwa akan ada kesepakatan baru yang berlaku untuk 1-2 tahun ke depan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Alasan yang dikemukakan oleh Suning dalam proposal untuk meminta perpanjangan masa pinjaman adalah karena mereka sedang fokus untuk pembangunan stadion baru dan dalam rangka untuk terus memperbaiki keuangan klub. Gile Suning, bisa-bisanya ya teman-teman menyampaikan proposal untuk memperpanjang masa pinjaman dengan dua alasan. Alasan pertama yang digunakan Suning adalah karena mereka punya proyek jangka panjang membangun stadion yang baru sehingga mereka butuh kucuran dana terus-menerus. Dan kemudian alasan yang kedua adalah alasan masa kini ya, hal yang sedang dilakukan oleh Suning terus-menerus, yaitu memperbaiki status finansial neraca keuangan Inter. Akan tetapi memang sih teman-teman, ini gue lihat-lihat ya, Suning memang punya itikat, masih punya rencana memegang Inter ya dalam jangka waktu ke depan. Karena ini gue baca dari berbagai sumber teman-teman, untuk rencana pramusim Inter 2024-2025 musim depan, Inter akan ada tur pramusim ke Cina. Ya berarti ini untuk pemilik kita di musim depan masih dari tanah Cina ya, yaitu Steven Zhang. Ya udahlah teman-teman ya, mau gimana lagi, kita terima saja. Oke deh, sekarang kita langsung mulai aja cerewetin Inter hari ini. Kita cerewetin untuk isu transfer musim depan. Nah ini berita terakhir dari La Gazzetta. Mereka memberitakan bahwa di samping telah mengamankan 2 pemain free transfer untuk musim depan, Mehdi Taremi dan Zielinski, Inter tetap akan mencari tambahan pemain baru. Untuk posisi penyerang, target utama Inter adalah Albert Gudmundsson, dan kemudian untuk posisi pemain belakang ada Mario Hermoso. Akan tetapi Inter mendapatkan saingan berat dari tim-tim Arab Saudi dan juga Premier League. Wah, kalau saingannya Arab Saudi sama Premier League sih udah pasti gagal ya. Nah, ini kalau dari 4 nama yang tadi disebutkan Gazeta, itu berarti kan posisinya 2 penyerang, 1 gelandang, dan 1 back. Tapi kalau gue lihat dari berbagai macam media ya, bukan cuma La Gazzetta, sebetulnya Inter tuh mengincar dari posisi kiper sampai dengan penyerang. Oleh karena itu teman-teman, kayaknya akan lebih enak kalau kita cerewetinnya urut ya. Kita mulai dari posisi kiper. Media FC Internews mengatakan bahwa Inter belum mengalokasikan anggaran yang besar untuk mencari kiper baru. Dan dengan mahalnya harga Bento dan Di Gregorio, Inter kini sedang mengevaluasi kemungkinan mempertahankan Emil Audero. Aduh, jangan sampai dong. Lalu kemudian di sini juga dituliskan bahwa Inter sebetulnya memiliki opsi untuk menebus dengan harga 7 juta. Namun Inter tidak ingin membayar sejumlah itu. Oleh karenanya, Inter kemungkinan akan memasukkan nama Sebastiano Esposito yang saat ini sedang dipinjamkan di Sampdoria. Ya ampun, rela nggak teman-teman ngelepas Esposito demi Audero? Kalau gue sih jujur nggak rela sama sekali. Kemudian di sini juga dituliskan bahwa Inter sudah mempersiapkan kontrak selama 3 tahun apabila Audero bersedia menandatangani kontrak permanen sebagai pemain Inter. Ada-ada aja ya teman-teman. Padahal gue berharapnya kiper kedua kita, kiper backup kita di musim depan itu bisa sekaligus diproyeksikan regenerasinya Sommer ya. Kita bisa mempersiapkan menjadi kiper utama. Kalau Audero kan kayaknya nggak mungkin lah jadi kiper utama di tim sekelas Inter. Kemudian untuk posisi kiper ada gosip transfer juga dari media Inter Live. Di sini dikatakan bahwa agen dari Kepa Arrizabalaga akan menawarkan sang kiper ke Inter musim panas ini jika Audero tidak dipermanenkan oleh Inter.
Ya mending dia sih sebetulnya ya dibandingkan Audero. Tapi yang pasti teman-teman, ini berarti Ausilio mengulang hal yang sama ya. Sudah 2 musim berturut-turut, setiap awal musim pusing mencari kiper baru bagi Inter. Kemudian lanjut berita yang kedua, dari posisi kiper kita beralih ke lini belakang. Wah, ini ada banyak banget isu transfernya teman-teman. Yang pertama dari Tuttosport, mereka mengatakan bahwa Inter sedang mempelajari strategi untuk merekrut Alessandro Buongiorno. Nerazzurri menginginkan pinjaman dengan kewajiban tebus dan kemungkinan memasukkan pemain muda dalam kesepakatannya. Ini Buongiorno bagus nggak sih teman-teman? Ini lagi bersinar banget, kayaknya lagi banyak diperbincangkan dan dia masuk skuad timnas Italia juga ya untuk di Euro 2024. Lalu kemudian berita yang kedua teman-teman dari bek muda andalan kita, Jan Bisek. La Gazzetta memberitakan bahwa bek asal Jerman tersebut saat ini mendapatkan penghasilan cuma 750.000 dan memiliki klausul dalam kontraknya bahwa dia berhak mendapatkan peningkatan gaji menjadi 1,2 juta per tahun jika ia mampu mencapai jumlah penampilan tertentu. Akan tetapi sayangnya di musim ini target tersebut tidak tercapai. Tapi yang menarik teman-teman, di sini Gazzetta mengatakan bahwa meski ia tidak mencapai angka yang ditargetkan tersebut, Inter tetap berencana menaikkan gaji Bisek sebagai bentuk apresiasi atas penampilannya. Nah gitu dong Inter, duit boleh dikit, tetapi ya jangan pelit dan harus mengapresiasi para pemain. Lalu kemudian lanjut berita yang ketiga, masih dari lini belakang teman-teman. Kali ini dari Zinho Venhausen, FC Internews mengatakan bahwa Standard League kemungkinan tidak akan mengaktifkan opsi penebusan 7 juta dalam kesepakatan pinjaman Zinho Venhausen. Pemain tersebut memang penting bagi klub, tetapi dia terlalu sering menderita cedera, sehingga sang bek kemungkinan besar akan kembali ke Inter pada musim panas dan akan dipinjamkan kembali, tetapi kali ini ke klub Italia. Lalu kemudian untuk gosip transfer untuk lini belakang Inter ada dari nama Bikuma. Di sini Corriere dello Sport mengatakan bahwa ide terbaru Inter untuk pertahanan adalah bek Bolonya, Sam Bikuma. Pemain berusia 25 tahun itu bisa menjadi alternatif pengganti Alessandro Buongiorno karena sang pemain bisa bermain dalam formasi 3 bek di Bolonya selama ini. Lalu kemudian lanjut untuk isu transfer lainnya, masih dari posisi bek tapi bek sayap ya. Dari media Kiss Napoli, di sini dikatakan bahwa Inter menargetkan Di Lorenzo. Kontak dengan agen sudah dimulai dan Marotta menginginkan Di Lorenzo bagaimanapun caranya sebagai bentuk antisipasi bila Dumfries tidak ingin memperpanjang kontrak. Kalau menurut gua udah bungkus aja Di Lorenzo. Ini ya kalau gua lihat-lihat profilnya Di Lorenzo bisa menjadi penerusnya De Ambrosio dan juga Darmian. Pemain yang sebetulnya skillnya biasa-biasa aja tetapi nggak punya kelemahan. Dan yang paling penting lagi, dia bisa beroperasi di banyak posisi ya. Bisa di kanan, bisa di kiri, walaupun yang utamanya di sisi kanan. Dan yang lebih utama lagi, yang bikin dia terasa mirip banget sama Danilo D'Ambrosio dan juga Darmian, dia bisa bermain sebagai wingback dan juga center back. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian lanjut untuk isu transfer lainnya, kita beralih ke posisi gelandang, kali ini dari pemain Lucien Agume. Menurut media FC Internews, Sevilla belum membuat keputusan apakah mereka akan menebus pemain pinjaman dari Inter, Lucien Agume. Di sini dituliskan bahwa kedua klub telah memutuskan untuk bertemu kembali menjelang akhir musim nanti dan tidak terburu-buru. Jadi sebetulnya Lucien Agume itu pemain bagus nggak sih teman-teman? Dia setiap musim kita pinjemin, tetapi permainannya juga nggak berkembang-berkembang. Dia tuh seburuk itu atau sebagus itu sih sebetulnya. Akan tetapi teman-teman, kalau kita coba pikir-pikir lagi, ya Lucien Agume juga nggak mungkin bersaing lah dengan lini tengah kita saat ini. Gila, gelandang-gelandang Inter di musim ini sangar banget teman-teman. Hakan Calhanoglu cetak 11 gol 3 assist. Mkhitaryan 2 gol 10 assist. Lalu ada Barella 2 gol 7 assist, Fratesi 6 gol 5 assist, dan Aslani 1 gol 2 assist. Berarti total gelandang kita di musim ini mencetak 22 gol 27 assist. Bisa apa Lucien Agume bersaing dengan pemain-pemain ini coba? Jadi ya udahlah, daripada dipinjemin terus-menerus bikin pusing Ausilio, mendingan menurut gue udah dijual aja, toh kita bisa dapat duit untuk membeli pemain lain. Lalu kemudian lanjut untuk berita yang berikutnya teman-teman. Setelah kita membahas isu transfer dari posisi kiper, center back, wing back, dan gelandang, sayangnya tidak ada isu transfer untuk posisi penyerang kita,
Ya sebetulnya ada sih, tetapi udah gue bahas di konten sebelumnya. Oleh karenanya, yang berikutnya gue ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang penyerang kita, Alexis Sanchez. Nah, kalau di musim ini kita berhasil meraih Scudetto, berarti teman-teman Alexis Sanchez telah berkontribusi selama 4 musim membela Inter, yaitu menyumbang 2 kali Scudetto, 1 Coppa Italia, dan 2 Supercoppa. Yang mana 1 Supercoppanya ada di gol dia ya, di detik-detik terakhir ke gawang Juve. Total Alexis Sanchez mencetak 24 gol dan 26 assist. Gokil banget teman-teman. Nah, dengan torehan ini, apakah menurut teman-teman Alexis Sanchez sudah bisa dikatakan sebagai legenda Inter atau tidak? Karena sebetulnya ada 2 sudut pandang nih. Ada yang mengatakan, wah ya udah jelas dia legenda Inter. Selama 4 musim menyumbangkan 2 Scudetto, kurang apa lagi coba. Akan tetapi teman-teman, ada sudut pandang lainnya juga. Ada yang bilang, betul Alexis Sanchez membela Inter 4 musim, 2 Scudetto dengan banyaknya gol dan assist. Tetapi kan selama ini menit bermainnya sangat sedikit dan dia sering cedera. Sehingga ada juga yang mengatakan bahwa Alexis Sanchez tidak layak disebut sebagai legenda Inter. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih jadinya? Apakah Alexis Sanchez layak disebut sebagai legenda Inter atau tidak? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.